Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Kumawangkoan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Bapa, kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau telah mempertemukan kami, keluarga besar Kumawangkoan dan keluarga besar yang lainnya, berkumpul di tempat ini untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Vice. Kami wilayah Kumawangkoan se-DKI akan mengadakan ibadah. Sebelumnya kami mohon biar Roh Kudus-Mu melayang-layang di tempat ini. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, dan terutama Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bicaralah Tuhan, beracaralah di tempat ini. Kami semua akan duduk diam mengikuti acara ini dari permulaan pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, dan saya undang kita semua berdiri. Kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia
kesaksian dari keluarga. Silakan, ada yang mau bersaksi. Ya, silakan. Ini Saudara Niko, anak tertua dari Ibu Vica. Silakan. Baik, selamat malam. Saya ingin menyaksikan bagaimana cara Tuhan Yesus untuk mempermuliakan mama saya. Terus terang, pada saat saya sama Nelus itu tidak berada di tempat di sini. Kami berdua ada pelayanan, Nelus lagi mengantar gembala, saya juga ada pelayanan. Sementara saya sudah mau mempersiapkan diri, istri saya telepon, "Kamu pulang cepat ke sini, mama sudah nggak benar," gitu. Saya bilang, "Tuhan, saya lanjutkan pelayanan atau gimana nih?" Baru tutup sebentar yang ditelepon, dia nangis-nangis. Mama sudah nggak ada. Yang saya mau yakinkan di sini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mama 3 minggu Tuhan Yesus izinkan kita ngeliat dari mama yang semangat sampai dia jatuh, sampai dia tidak berdaya, sampai untuk membuka mata pun kita udah ulang bilang, "Mama, buka dong matanya." Mama nggak sanggup. Mulai dari kenal orang sampai tidak kenal orang. Terakhir, pada hari Minggu, sebelum mama dimuliakan Tuhan jam 7, saya secara intens, saya baca Mazmur 90 sampai Mazmur 103 ke mama. Saya yakin, mama pasti nggak tahu apa yang saya baca. Tetapi dari gerakan-gerakan tangannya, mama tuh kalau saya mau bilang udah lumpuh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya berusaha untuk korek-korek kakinya, ada sedikit-sedikit, tapi intinya lumpuh. Untuk ngangkat tangannya pun enggak. Saya pegang tangannya, saya cium tangannya, saya pegang keningnya, sudah dingin semuanya. Saya bilang, "Tuhan mau apa?" Tapi intinya saya berdoa aja gitu. Dan apa yang terjadi? Pada saat detik-detik mama mau dipanggil, ini kesaksian dari Mbak yang merawat mama. Nggak tahu gimana pada saat Ellen, Palik semua, cuma ada 2 di ruangan itu. Mbak sebelah kanan dan Gabriel sebelah kiri. Pada saat mama udah mau dipanggil, nggak tahu kekuatan dari mana, mama mengangkat kedua tangannya. Kemudian mama jatuhkan tangannya, pada tangan kiri dia genggam Gabriel, pada tangan kanan dia genggam Mbak Irma. Setelah itu menurut Mbak Irma, dia pergi. Artinya apa? Istriku bilang, dalam kelemahan mama secara tubuh fisik dia memang sakit, tetapi pada saat dia dijemput, dia sudah tidak sakit. Karena kenapa? Dia angkat tangan. Mungkin kita nggak tahu ada orang yang mau mengangkat tangannya segala macam, tetapi dia penggenggam cucunya yang meneruskan mampu suaminya. Baru dia pergi. Saya bersyukur untuk semuanya itu, untuk bagaimana cara Tuhan bikin kepada mama saya. Itu kesaksian pribadi saya, dan saya dalam hal ini sungguh bangga mempunyai mama yang senantiasa dari pagi Bapak Ibu nggak berhenti. Saya bilang, "Mama nih orangnya kayak gimana sih?" Kenalnya itu luar biasa, mulai dari mohon maaf yang pakai jilbab, mulai segala macam sampai malam ini kumpulannya juga masih tetap ramai untuk mama. Itu wujud dari mamaku, Mama Vica. Mama Vica, sampai baku jumpa nanti kita di Firdaus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam khotbah, akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Hendy Hulur. Kita siapkan hati kita angkat pujian, kekuatan, serta penghiburan.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa Surgawi. Terus menaikkan ucapan syukur kepadamu atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, pun bahkan di hari ini ketika kami ada dalam duka, namun kami terus menaikkan ucapan syukur. Terima kasih karena kami meyakini segala yang terjadi yang Tuhan buat baik adanya. Dan saat ini kami ingin disegarkan, diingatkan oleh pembacaan dan pelayanan firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, supaya firman Tuhan yang kami baca oleh anugerah-Mu dibukakan bagi kami untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami atas kesempatan hidup yang Tuhan beri untuk kami pakai bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Kita akan baca bersama-sama dari dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru yang diambil dari Kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-14. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-12 dan 13. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Sudah? Amin. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Di bawah tema pemberitahuan tentang penghakiman. Ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Shalom. Damai sejahtera bagi kita sekalian, khususnya bagi keluarga ya. Ada pertanyaan yang gantung tadi, saya coba mendengar kesaksian dari anak sulung, bisa dibilang begitu ya, yang balu ya, anak mantu yang sulungnya, yang mau mengatakan dari kemarin ya, hari ini dari pagi sampai malam, bahkan ada yang berjilbab begitu ya. Lalu pertanyaannya, so apa yang dibuat ini mama? Begitu toh? So apa yang dibuat ini mama? Maka ada banyak pastinya cerita, tetapi di antara yang banyak itu saya atau kami salah satunya yang merasakan. Sedikit kesaksian beberapa waktu yang lalu ketika KGPM mau memekarkan dari sidang sejahtera ke sidang haleluya, yang membantu kami dalam pelayanan Bapak Peter dan Ibu. Bapak Peter dan Ibu yang terus ada mendampingi dan menguatkan. Maju terus. Ini pekerjaan Tuhan. Sehingga sidang haleluya hari ini KGPM mungkin yang ada ya, atau KGPM tadi ya, tapi pasti ada yang tahu di sini ada Pak Sekretaris di zaman itu ya, Pak Penatua Franky menjadi saksi. Om John ya, yang ada di KGPM, dan masih banyak yang lain. Itu salah satu kisah. Salah satu kisah yang boleh dicatatkan dengan tinta emas, yang Alkitab katakan
yang ditulis bukan berdasarkan tulisan-tulisan itu, tapi dituliskan di dalam loh hati yang tidak dapat dipungkiri, yang tidak dapat dihapus. Dan firman Tuhan hari ini berkata, berbahagialah. Jadi ketika ditanya so apa, maka jawabannya berbahagia atas pekerjaan. Lalu pertanyaannya, kenapa harus berbahagia? Yang pertama, pekerjaan itu sudah dilakukan sewaktu muda, perjalanan memang saya tidak mengikutinya, tapi yang saya tahu sentuhannya yang bisa dirasakan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir di tempat ini juga merasakan sentuhan itu, sehingga bisa hadir dan memberikan penghormatan terakhir atas kenangan, atas jasa yang boleh dilakukan. Ada catatan dulu, bagian dari pengurus Kumawangkoan, kumpulan Mapalus Kawangkoan, begitu Pak Penatua, disingkat Kumawangkoan ya, kumpulan Mapalus Kawangkoan. Ada sepak terjangnya, sehingga hari ini biar malam-malam ya, biar jauh-jauh dari Bogor, sampai ada yang lebih jauh dari Bogor, sentuhan. Kata orang Kawangkoan, personal touch ya. Sentuhan. Sentuhan itu yang menghidupkan. Berbahagialah. Kenapa dia berbahagia? Yang pertama dikatakan dalam bacaan tadi, dia mau istirahat kasihan, ya. Dia mau istirahat. Kalau kata Alkitab sudah bonus 5 tahun toh, dia mau istirahat. Dia so urus anak-anak so basar-basar, so kali lebih besar bahkan, ya, so punya cucu, karyanya sudah dikerjakannya. Dan untuk setiap karya dan kerja kita, pada akhirnya kita mau terima tuh upah toh, supaya ketika orang bilang upahmu besar di sorga sekarang. Ibu yang terkasih mulai mendapatkannya, mulai merasakannya, dampaknya secara langsung. Dia boleh beristirahat. Orang kerja di dunia saja ada DP batas waktu tuh 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Kalau dia profesor, so waktu istirahat. Jadi saya teringat orang Batak, pastinya ada di sini orang Batak ya. Orang Batak bilang kalau orang meninggal masih muda, barangkali boleh menangis ya. Lagi potensial, boleh menangis tambah kencang. Tapi kalau sudah usia ini, orang Batak so senyum-senyum bersyukur ya. So senyum-senyum bersyukur. Dia sudah membawa anak-anak dan cucu-cucunya ada dalam keberhasilan. Kira-kira itu yang mau ditangkap, bahwa dia menerima upahnya. Bagian berikutnya, karena segala perbuatannya menyertainya. Bagian kedua, kenapa disebut berbahagia? Karena perbuatannya menyertainya. Sehingga Paulus berani berkata, karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah mau siapa yang bisa bilang begitu? Kenapa? Karena orang lain takut mau mati toh, atau so siap semua? Harus siap. Orang semua pasti. Nggak ada yang begitu jago, begitu hebat, nggak mati-mati, nggak. Jangan karena Pak Hanura rambut putih dikira so, oh tidak, ya, masih muda, begitu masih muda, kancang berjalan ke sana kemari, ya bisa bilang salah satu motor
kumawangkoan toh. Semua orang akan ada waktunya. Tidak tahu kapan. Tapi yang pasti selama kita hidup, mari siapkan terus punya pekerjaan. Jangan cuma tidak munafik bahwa kita harus menyiapkan juga di dunia, tapi kita harus menyiapkan juga supaya ketika tiba waktunya orang mau datang menghadap orang papa, begitu tuh, dia tidak akan bertanya lagi karena dia sudah tahu orang kualitas kerja waktu hidup di dunia. Bukan cuma cari dunia, tetapi cari surga. Mengerjakan bagian itu secara seimbang. Sehingga ketika kita melakukannya, dapat lihat orang-orang yang datang. Datang memberikan penghormatan. Meski barangkali ada perimbangan antara kuantitas dan kualitas. Tapi saya yakin yang datang kuantitas ini itu juga kualitas. Amin. Mau pingin lihat yang terakhir, memberikan persembahan yang terakhir. Dan itu ayat 13, dan saya kembali ke ayat 12. Dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ada DP kunci. Jadi ketika orang ada dalam tanda kutip begitu baik, berelasi secara sosial kemana-mana, tapi kalau ternyata kebaikan kita karena supaya disenangi orang, disukai orang, tetapi maaf-maaf tidak disukai Tuhan, bukan melakukannya karena iman kepada Yesus, begitu, maka percuma. Ketekunan orang-orang kudus yang didasari pada ketaatan. Dan saya percaya kehadiran kita di sini sebagai bagian dari ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Sebab di rumah dukalah, begitu ya kata pengkhotbah, kita dapat belajar tentang bagaimana hidup. Biarlah hari ini Ibu Penatua terkasih, ketika dia terbujur kaku oleh karena beliau menghimpunkan kita yang begitu banyak, yang tersebar dari Seantero, Jakarta dan sekitarnya. Ketika kita datang, minimal dari tadi begitu salaman. Satu kata hebat, ini COVID mengajar kita ya. Dulu-dulu orang Manado kalau baku dapat salam so makan, sekarang diganti. Baku dapat salam sehat, nah itu kan sehat. Kalau dibilang sakit, ya jangan pura-pura cuek, paling tidak berdoa, ya, paling tidak berdoa. Dan kita berdiri di sana tadi, masing-masing cerita penyakit, begitu ya. Tapi ketika dibawa dalam Tuhan, begitu toh. Ya, kalau saya bilang cerita penyakit sudah takut tuh. Enggak, semua kita ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang punya itu semua. Pertanyaan kita apalagi di umur-umur yang so begitu, ketika sakit yang pertama dicari siapa? Itu pertanyaan sederhana toh. Yang dicari siapa lebih dulu? Dokter ahli. Tanya, BPJS masih hidup? Karena ketika sakit yang dicari dulu Tuhan, ya. Cari dulu Tuhan. Tadi juga kesaksian saya coba garis bawahi, lagi pelayanan, tiba-tiba ditelepon toh, pulang kamari. Maka saya ingat ilustrasi itu. Saya lupa nama Pak Pendetanya ya. Pendeta sama, pendeta juga sedang pelayanan di luar. Di sisi lain, sebagai seorang pendeta, dia juga punya istri yang saat itu juga lagi sakit keras. Di waktu yang bersamaan harus diantar untuk check up dan bahkan darurat. Di sisi lain, semua DP jamu Pak pimpin. Kalau saya terlambat tadi mau diganti sama Pak John. Akhirnya
Dia harus berdoa memenangkan mana, mau itu pelayanan atau ini itu yang lagi sakit. Habis berdoa diambil keputusan pergi pelayanan. Pergi pelayanan, selesaikan pelayanan. Ada cerita yang berbeda, tapi saya mau bawa yang enak ya, yang happy ending ya. Begitu selesai pelayanan, pulang sampai rumah, ketemu dengan istri yang katanya sudah stadium tinggi. Begitu sampai rumah disambut dan dalam keadaan sehat. Nana bukannya pergi operasi tadi? Sudah, so pergi rumah sakit. Pas periksa, dokter suruh pulang. Kenapa? Itu penyakit sudah ada. Saya ingat cerita ini kalau ini cerita yang asli benar terjadi, cuma saya nggak kenal, saya cuma baca literasi. Tapi ada satu peristiwa serupa yang saya sangat mengenalnya. Mungkin beberapa bapak ibu di sini kenal. Jonas Rifano, Asmiranda mungkin pernah kenal. Waktu itu kejadian konflik begitu ya, saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut ya. Tapi singkat cerita, tiba di hari itu ketika rumah mereka di kota wisata. Dan ketika ditelepon mamanya almarhum, kakak saya. Waktu kemudian ditelepon, Bu, Mami Cici, ini napa nih orang-orang banyak mau datang di rumahnya Pak Jonas Rifano. Oh, langsung ambonnya keluar ya, Pati Pilohi, Wati Mena, keluar, kayak jago sekali. Padahal cuma perempuan sendiri lagi. Kayak bajago mau keluar, mau menghadap orang banyak ya. Tapi di situ juga ada kakak sepupu saya langsung panggil, suruh duduk, orang berdoa dulu. Tadi tuh pendeta juga berdoa dulu toh. Orang berdoa dulu. Masih gelisah, lalu kalimat saktinya keluar. Kalau orang berdoa dengan keyakinan iman, orang belum sampai di sana, Tuhan Yesus duluan ada di sana. Amin. Setelah selesai berdoa, dapat telepon dari satpam, orang-orang itu bubar. Banyak sekali orang hanya mau mengada dengan satpam, nggak mungkin. Tetapi menjadi mungkin jika kita libatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Menjadi mungkin jika kita libatkan Tuhan di dalamnya, bukan? Dan hari ini bukan perkara gampang. Yang sedang terjadi goncangan dari Ibu Ella bersama suami, Pak Nelus bersama istri, Pak Gideon apalagi yang tidak sempat datang oleh karena situasi. Goncangan pasti. Bahkan barangkali kalau saya mau bilang mungkin Pak Gideon yang paling ya, mau bilang mau stres, mau belum, nggak bisa pulang. Tapi sekali lagi, serahkan sama Tuhan. Tuhan punya cara. Bahkan caranya Tuhan di luar pikiran kita. Serahkan padanya. Dia yang akan bekerja. Dalam beratnya duka yang sedang teralami, serahkan pada Tuhan. Tuhan paling tahu siapa kita secara pribadi. Dan dia akan bekerja, gelombang laut, samudra yang mencoba menenggelamkan perahu. Dari para murid itu, ketika mereka memanggil guru, kita binasa. Dan sang guru itu berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Gelombang yang sedang terjadi, Ibu Ella, Pak Nelus, dan keluarga datang pada Tuhan. Rasakan damai sejahteranya ketika dia berkata, diam dan tenanglah. Hanya di dalam diam dan di dalam tenang kita akan dapat berdoa. Dan dalam doa terdapat kekuatan. Biarlah Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan, menghiburkan keluarga yang ditinggalkan dan keluarga besar Kumawang Koat. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kami atas nama keluarga ucapkan banyak terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Hendi Ulur. Juga dari DPP Kumawang juga mengucapkan terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita senantiasa kekuatan. Baik, kita sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini,
Nanti doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Treasure. Sebelumnya kita angkat lagu Allah Peduli. Mari berdoa. Ya Bapa kekal di dalam Yesus Kristus dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, Engkau sungguh datang dengan kuasa penghiburan-Mu di tengah-tengah duka cita yang melanda keluarga besar Mampu Pukau. Ketika Engkau panggil pulang Ibunda terkasih, Oma tersayang, saudara tercinta, sobat, bahkan teman yang Engkau percayakan untuk ada di dunia ini 75 tahun lamanya. Almarhum
Ibu Vice adalah masterpiece ciptaanmu yang kau hadirkan di tengah-tengah kehidupan ini untuk membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, dan melakukan karya-karya terindah yang kau percayakan untuk Ibu Vice wujudkan, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, maupun di tengah komunitas dan perkumpulan kampung dalam kumpulan Mapalus Kawangkoan Kumawangkoan. Ada banyak kisah, ada banyak cerita, tetapi yang tertinggal adalah semangat dan dedikasi yang begitu luar biasa yang telah diwujudkan oleh keluarga ini sejak dahulu. Bahkan ketika engkau panggil pulang dalam pangkuanmu, bahwa sejarah telah mencatat bagaimana peran serta almarhumah dan keluarga ini, Ibu Vice khususnya di Kumawangkoan, untuk menjadi bagian terpenting dalam membangun dan membentuk sejarah Kumawangkoan yang sudah 60 tahun lebih usianya. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, karena Engkau pernah menganugerahkan sosok yang begitu luar biasa dalam kehidupan, persekutuan, dan perkumpulan kami, bahkan juga di tengah-tengah keluarga besar Mampou Regar, Mampou Bukau. Dan bahwa almarhumah telah meninggalkan warisan untuk menjadi genggaman, pegangan, patokan, dan penunjuk arah bagi anak-anak dan cucu-cucu untuk melanjutkan kehidupan ini. Warisan berupa cinta kasih yang kuat bagi keluarga, doa bagi anak cucu, kehadiran di berbagai keadaan yang telah dilakonkan oleh Ibu Vice, penuh kasih, penuh sayang bagi anak-anak cucu dan keluarganya. Ibu Vice mewariskan juga kenangan manis yang menjadi kekuatan bagi keluarga, karena kenangan pahit telah diambil oleh Tuhan dan telah menjadi milik Tuhan. Kenangan manis yang akan membuat anak-anak dan cucu-cucu akan melangkah dengan penuh kebahagiaan dan penuh syukur. Baik anak-anak yang ada di Jakarta, keluarga dari Ellen dan Nico, keluarga dari Cornelis dan istri, maupun keluarga dari Gideon dan istri yang ada di Amerika. Mereka akan menggenggam kenangan manis sebagai kekuatan yang akan mampu mereka bawa untuk melanjutkan kehidupan. Warisan yang teramat penting yang ditinggalkan adalah imannya Ibu Vice yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayatnya. Itulah yang menjadi pedoman, menjadi langkah, menjadi dasar, menjadi semangat bagi anak-anak cucu dan keluarga, adik-adik yang ditinggalkan, untuk menyongsong hari esok dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Bagi kami Kumawangkoan, semua warisan ini juga kami rasakan. Cinta kasih, kenangan manis, dan iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus telah almarhum wujudkan sepanjang hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Maka kami taruh ke dalam tangan-Mu kelanjutan dari keluarga ini, anak cucu keluarga Mampou Bukau, kakak, beradik, saudara bersaudara, dan kumpulan Mapalus Kawangkoan Kumawangkoan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan peliharakan
Tuhan jaga dan Tuhan berkati. Dan atas taburan firman Tuhan yang sungguh menguatkan iman percaya, kasih sayang-Mu akan memberkati dan menyertai. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi keluarga besar Mampo Bokau dan menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih Tuhan untuk kelanjutan persemayaman dan rencana pemakaman besok hari. Kami mohon penyertaan-Mu dan kemuliaan-Mu kiranya menyertai, memberkati, memberikan cuaca terindah terbaik untuk menghantarkan ke tempat pemakaman almarhumah Ibu Vice Mampo Bokau terkasih. Kami bawa doa kami ini disertai permohonan anugerah dan berkat Tuhan kiranya melingkupi, menyertai, memberkati seluruh keluarga besar, menghiburkan dan menguatkan di tengah duka cita, menguatkan kumpulan Mapalus Kawangkoan untuk melanjutkan karya pelayanan bagi setiap warganya, meneguhkan semua pengurus dan meneguhkan setiap kami yang beriman kepadamu, ya Yesus Tuhan kebangkitan, ya Yesus Tuhan yang empunya surga dan kemuliaan kekal abadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.